Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari praktikum pengenalan bahan pakan, khususnya jenis bahan pakan untuk unggas. Nah, di hadapan kita sudah ada tersaji beberapa contoh-contoh jenis bahan pakan yang biasa diberikan pada unggas. Adapun jenis-jenis bahan pakan yang akan kita pelajari pada praktikum kali ini itu adalah mie bornil, kemudian biji jagung, dedak jagung, menir beras, bekatu, CGM atau corn gluten meal, kemudian kentil sawit, grit batu kapur, tepung batu kapur, kemudian bungkil kedelai. Kemudian juga ada tambahan di sini ada konsentrat, kemudian premix. Nah, selanjutnya ini yang akan kita pelajari satu persatu tentang karakteristik dari bahan-bahan ini masing-masing. Baik, kita akan mulai dengan meat and bone meal atau tepung tulang dan daging. Tepung tulang dan daging ini berasal dari hasil samping dari rumah potong hewan, di mana tulang-tulang masih bercampur dengan daging. Ini kemudian diolah dan dibuat menjadi tepung tulang. Nah, kandungan proteinnya sangat tinggi, kurang lebih 61%. Kemudian untuk unggas pemberiannya itu sekitar 61%. Hanya saja tepung tulang ini kurang disukai oleh ternak. Nah, untuk mengetahui bagaimana karakteristiknya, harus dilakukan pengamatan secara langsung untuk melihat bagaimana warna, kemudian tekstur daripada tepung tulang dan daging ini. Baik, selanjutnya adalah jagungnya. Di peternakan, ya, bidang peternakan khususnya untuk pakan unggas yang digunakan tentunya adalah jagung kuning, ya, secara umum. Nah, jagung ini biasa juga disebut the king of cereals karena memiliki nilai pakan yang tinggi, ya. Memiliki provitamin A yang tinggi, kemudian juga nilai energi dari jagung itu cukup tinggi, sehingga dalam pakan unggas itu digunakan sebagai pakan sumber energi. Nah, kandungan protein daripada jagung ini itu kurang lebih 9%. Selanjutnya adalah corn bran atau dedak jagung. Nah, dedak jagung ini sebetulnya adalah merupakan hasil samping dari penggilingan jagungnya menjadi tepung jagung. Nah, dedak jagung ini terdiri dari kulit ari jagung, kemudian butiran jagung, dan juga sebagian tongkolnya ikut bersama dedak ini. Nah, kadar protein dari dedak jagung ini kurang lebih 10%. Selanjutnya adalah menir beras, ya. Menir beras ini merupakan bahan limbah, bahan pakan unggas yang merupakan limbah hasil penggilingan padi atau gelabah, ya. Merupakan pecahan beras hasil penggilingan padi menjadi beras. Nah, kandungan energi metabolismenya cukup tinggi, yaitu 2.940 sampai 2.990 kilokalori per kilogram. Sehingga menir beras ini juga termasuk sebagai bahan pakan sumber energi pada unggas. Kandungan proteinnya yang sangat rendah, ya, hanya sekitar 6,3 sampai 8,7%. Ya. Menir ini bisa digunakan sebagai substitusi penggunaan jagung, dan kemudian harganya juga cukup murah, ya. Hanya saja jumlahnya terbatas dalam pakan. Baik, selanjutnya adalah rice bran fermented atau dedak, ya, dedak kantor. Nah, dedak ini juga sama halnya dengan tadi menir beras, juga merupakan hasil samping dari penggilingan padi dalam menghasilkan beras. Nah, dedak dedak atau bekatu ini merupakan sumber vitamin E dan vitamin B, ya, dalam pakan unggas, ya.
Kelemahannya bahwa kandungan energi metabolismenya itu rendah, yaitu 1630 kilokalori per kilogram. Kandungan lemaknya yang agak tinggi sehingga cepat mengalami rancidity atau ketenikan. Kandungan proteinnya rendah juga sekitar 10%. Bekatul ini bisa digunakan dalam pakan dalam jumlah terbatas. Nah, karena kandungan serat kasar yang cukup tinggi yang menjadi permasalahan bagi tugas, sehingga dedak atau bekatul ini biasa juga dilakukan penerapan teknologi fermentasi untuk menurunkan kadar serat kasar pada daging. Selanjutnya adalah corn buttermeal atau CGM. Jadi corn buttermeal ini adalah salah satu bahan pakan yang merupakan hasil samping dari industri pembuatan pati jagung. Jadi CGM ini terdiri dari gluten, gluten yang diperoleh dari pati jagung yang dipisahkan, dan mempunyai warna yang sangat kuning sekali. Kandungan energinya itu sangat tinggi, yaitu sekitar 66,2%, dengan lemak kasar yang cukup rendah, yaitu 2,1. Adapun bahan kering dari corn buttermeal ini adalah 91%. Karena tingginya kandungan protein pada tepung CGM ini, sehingga dijadikan sebagai bahan pakan sumber protein. Selanjutnya adalah palm kernel meal atau bungkil kelapa sawit. Nah, bungkil kelapa sawit ini diperoleh dari hasil pengolahan biji sawit menjadi minyak. Salah satunya ya diperoleh palm kernel meal atau bungkil kelapa sawit. Nah, bungkil kelapa sawit ini mengandung protein kasar sebesar 16,6%, kemudian lemaknya 6,45%, dengan serat kasar 17,18%. Nah, energi metabolisme daripada bungkil inti sawit ini, energi totalnya itu sekitar 5.000 kilokalori per kilogram, sehingga cukup potensial digunakan sebagai pakan unggas. Hanya saja bahwa serat dari bungkil inti sawit ini masih sangat tinggi ya. Sedangkan kita ketahui bahwa serat kasar yang tinggi pada unggas itu adalah salah satu faktor pembatas dalam penyerapan pada unggas ya. Dan serat kasar pada bungkil inti sawit ini terutama adalah lignin ya, yang menyebabkan penurunan aktivitas enzim pemecah karbohidrat, lemak, dan juga protein, sehingga mengakibatkan nutrisi yang dapat dicerna oleh unggas itu berkurang. Baik, selanjutnya adalah limestone grit atau grit batu kapur. Nah, grit batu kapur ini adalah salah satu bahan tambahan pada ransum unggas ayam yang terdiri dari batu-batu kecil ya. Kalau yang terlihat di sini itu adalah limestone grit dari batu kapur ya. Nah, bisa juga itu berasal dari kulit kerang ataupun pecahan granit. Limestone grit ini diberikan pada ternak ini sebetulnya ternak ayam untuk membantu proses pencernaan ya, sehingga juga merupakan sumber mineral seperti kalsium, mangan, dan juga fosfor ya. Terutama sekali diperlukan oleh ayam petelur untuk membantu proses pembentukan kerabang telur dan juga untuk menjaga kekuatan tulang dari ayam. Nah, grit ini ada dua ya, grit dua macam, yaitu grit yang bisa dicerna. Nah, salah satunya adalah grit dari batu kapur ini. Kemudian ada juga grit yang tidak bisa dicerna seperti dari pecahan granit. Selanjutnya adalah LSP atau limestone powder. Limestone powder ini terbuat dari batu kapur yang kemudian dihaluskan. Nah, LSP ini adalah sumber mineral pada unggas, utamanya
sebagai sumber kalsium dan juga fosfor, dan sangat penting bagi unggas petelur khususnya, dan juga untuk proses pertumbuhan tulang pada ayam-ayam itu. Kemudian selanjutnya adalah soybean meal atau SBM. Nah, soybean meal atau bungkil kedelai ini adalah merupakan limbah dari industri pembuatan minyak kedelai, ya. Hasil samping dari ekstraksi atau pembuatan minyak kedelai. Jadi merupakan hasil ekstraksi minyak kedelai. Nah, bungkil kedelai ini merupakan salah satu bahan pakan sebagai sumber protein karena kandungan proteinnya yang sangat tinggi. Hanya saja bungkil kedelai ini juga mengandung zat antinutrisi sebagai salah satu antinutrisinya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis bahan pakan jadi, ya, bahan-bahan pakan komersil yang biasa diberikan pada unggas. Nah, di sini yang kita tampilkan adalah pakan konsentrat untuk petelur, ya. Jadi ini diberikan khusus untuk ayam petelur. Kemudian selanjutnya adalah premix, ya. Jadi premix ini sebetulnya adalah campuran dari bahan-bahan tambahan berupa vitamin dan mineral yang diberikan pada ternak, ya. Ternak bisa diberikan pada ternak unggas maupun juga bisa diberikan pada ternak lainnya. Baik, anak-anak sekalian, demikian pelajaran kita hari ini, praktikum pengenalan bahan pakan khususnya untuk bahan pakan unggas. Semoga ini bisa menjadi penambah wawasan dan kompetensi kalian semua untuk bisa mengenali jenis-jenis bahan pakan pada unggas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.